Halo semua, di video ini aku mau membahas bagaimana cara mengatur keuangan dengan gaji 1 juta. Rasanya tiap kali gajian kok tabungan gak pernah bertambah ya? Apa gajinya kekecilan? Atau kita sendiri yang belum pandai mengatur keuangan? Setiap kali mau nabung, uangnya udah gak bersisa, gak tahu kemana perginya. Mungkin ada yang harus diperbaiki dari cara kita mengelola keuangan. Biasanya waktu gajian, uangnya langsung dipakai buat beli ini, beli itu, belanja ini, bayar itu. Ujung-ujungnya di akhir bulan uang malah gak bersisa atau bahkan minus. Di sini aku mau berbagi dengan kalian bagaimana baiknya agar pendapatan tiap bulan dengan gaji 1 juta tapi masih bisa menabung rutin secara konsisten. Aku membagi pengeluaran dalam beberapa pos. Pos pertama yaitu tabungan. Tabungan dengan porsi 5% dari 1 juta, yaitu Rp50.000. Mungkin kelihatan kok kecil banget ya. Gak apa-apa, cuma Rp50.000. Bagaimanapun, sekecil apapun, yang paling penting adalah konsisten dalam menabung. Berikutnya, uang makan 30 hari dikali 15.000 yaitu Rp450.000. Mungkin kalian banyak yang bertanya, memangnya cukup ya Rp450.000 dalam 1 bulan? Sehari aja makan 3 kali. Untuk 1 kali makan bisa keluarin 15.000 atau bahkan 20.000. Nah, aku punya tips untuk kalian. Buat kalian yang bisa masak, aku jamin 450.000 lebih dari cukup. Atau mungkin masih ada sisanya. Tapi buat kalian yang mungkin gak sempat masak atau kurang mahir masak, kalian cukup masak nasi di rumah. Lauknya bisa beli di warung. Bahkan lauk senilai 15.000 lebih dari cukup untuk 3 kali makan. Atau mungkin masih ada kembaliannya. Untuk transportasi itu relatif, tergantung jarak tempuh dan kendaraan yang kalian gunakan ya. Tapi patokan aku perhitungannya 26 hari kerja dikali Rp10.000 per hari. Belanja bulanan, buat sabun mandi, sabun cuci, pokoknya keperluan kebersihan itu Rp50.000. Pulsa buat beli paket data Rp100.000. Dana darurat Rp50.000. Dana darurat ini bisa dipakai untuk hal yang tidak pasti, misalnya keundangan pernikahan, ulang tahun teman, dan hal tidak terduga lainnya. Dan yang terakhir, tapi penting adalah sedekah sebesar 2,5% dari gaji, yaitu Rp25.000. Sedekah ini bisa kalian sesuaikan dengan yang kalian bisa ya. Walaupun kecil, yang penting keikhlasannya. Jadi totalnya Rp985.000. Dari 1 juta ini ada sisa Rp15.000. Sisa ini bisa jadi pegangan buat kalian jajan atau mau ditabung lagi juga boleh. Selain itu, aku mau kasih tips buat kalian, gimana ya kira-kira kalau kita naik gaji? Cara mengatur uangnya seperti apa dong? Di sini aku kasih contoh kenaikan gaji menjadi Rp1.200.000.
Setiap pos, mulai dari makan, transportasi, belanja bulanan, paket data, dana darurat, sedekah, porsinya bisa disamakan dengan gaji sebelumnya. Tapi, porsi untuk tabungan boleh kita naikkan menjadi 20%. 20% ini sebenarnya tergantung masing-masing ya. Tidak harus 20%. Tetapi pada intinya, sewaktu gaji bertambah, tabungan pun harus ikut bertambah. Mungkin bisa diiringi dengan jumlah uang sisa, pegangan atau jajan, itu ditambah sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Jangan sampai gaji bertambah, gaya hidup ikut naik juga. Tidak masalah kalau mau jajan, belanja, karena itu memang perlu kita lakukan untuk mengapresiasi kerja keras kita. Tetapi bukan berarti diapresiasi setiap waktu atau dengan kata lain malah kita jadi lebih boros. Setiap pengeluaran kita masing-masing pasti berbeda kebutuhannya. Apalagi beda daerah, beda juga biayanya. Pos-pos pengeluaran yang aku buat ini bukan menjadi patokan utama kalian dalam mengatur pengeluaran. Tapi, aku harap minimal bisa menjadi gambaran. Kira-kira harus bagaimana ya baiknya agar gaji yang kita terima tiap bulan tidak mengalir bebas. Setidaknya kita tahu rata-rata anggaran setiap bulan yang harus dikeluarkan. Sehingga di bulan berikutnya tidak ada lagi kata kebablasan. Bahkan mungkin setelah adanya perhitungan mandiri ini, kita bisa meminimalisir pengeluaran bulan-bulan berikutnya. Apakah itu benar-benar kebutuhan atau hanya sekedar keinginan kita saja? Sekian video dari aku. Semoga video pertamaku ini bermanfaat untuk kalian semua. Dukung terus channel aku supaya aku lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih.